Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Oke, di sini ada sebuah segitiga. Segitiganya adalah sebuah segitiga siku-siku, di mana yang menjadi patokan di sini adalah letak sudutnya. Nah, di sini letak sudutnya ada di bawah. Jadi, apa yang di dekat sudut ini kita namakan sisi samping. Kemudian yang di depan sudut ini namanya sisi depan. Kemudian sisi miringnya kita sebut dengan sisi miring. Nah, untuk rumusnya, rumus sin alfa adalah sisi depan dibagi sisi miring. Cos alfa itu sisi samping per sisi miring. Tan alfa rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi samping, atau bisa juga menggunakan rumus sin alfa dibagi cos alfa. Biar lebih mudah, jika yang ditanyakan sin, maka patokannya adalah apa yang di depan sudut, berarti sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian untuk yang cos, itu yang menjadi patokan adalah apa yang di samping sudut, kemudian dibagi sisi miringnya. Nah, kemudian ada beberapa rumus lain, diantaranya adalah kosekan alfa. Kosekan alfa itu kebalikan dari sin. Nah, kalau yang sekan alfa itu kebalikan dari cos. CS, cos lawannya sekan. Kemudian kebalikannya CS berarti SC. Sin alfa kebalikannya adalah kosekan alfa. Jadi bukan SS atau CC, tapi SC atau CS. Kemudian untuk tan itu lawannya adalah kotangen alfa. Jadi 1 per tan, atau kalau kita menggunakan rumus tan alfanya adalah sin alfa per cos alfa, maka kotangen alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa, kebalikannya. Kemudian ada beberapa triple Pythagoras yang biasanya keluar, itu diantaranya adalah 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, atau 8, 15, 17 beserta kelipatannya. Misalkan di sini untuk tipe yang pertama 3, 4, 5, berarti kelipatannya misalnya itu 6, 8, 10. Kemudian untuk yang tipe kedua misalkan 10, kemudian 24, kemudian 26. Ini adalah kelipatannya. Begitu pula dengan tipe ketiga dan tipe keempat. Jadi kalau misalkan 3, 4, 5 itu gimana maksudnya? Misalkan ada 3, 4, 5, berarti nilai terbesarnya ini merupakan nilai sisi miringnya. Berarti di sini sisi miringnya nilainya 5. Kemudian 3 dan 4 ini adalah sisi siku-sikunya. Berarti ini 4, sini 3. Gitu. Berlaku juga dengan 5, 12, 13. 5, 12, 13 sisi terbesarnya adalah 13. Berarti 13 ini adalah sisi miringnya. Kemudian ada 12 dan ada 5. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, ini ada soal di LKS yang nomor 10 ya. Yono dan Yudi berdiri di tepi sungai. Jadi ada sungai. Ini Yono, kemudian ada Yudi. Jarak antara Yono dan Yudi 90 cm. Kemudian di seberang sungai terdapat tiang listrik yang lurus dengan Yudi. Ya, jadi di sini ibaratnya Yudi dan tiang listrik itu saling tegak lurus ya, sehingga di sini terbentuk segitiga siku-siku gitu. Nah, sudut yang dibentuk antara tiang listrik Yono dan Yudi adalah 60. Coba ya, tiang listrik Yono dan Yudi. Nah, berarti letak sudutnya ada di sini. Besarnya adalah 60 derajat. Jadi kalau misal ada sudut
A, B, C. Berarti sudutnya itu ada di B. Misal segitiga, sudut di sini A, B, C. Sudut A, B, C. A, B, C. Berarti sudutnya ada di B. Kalau misalkan sudut BCA pada segitiga ABC lagi gini, berarti sudutnya di mana? Sudutnya ada di titik C. Itu. Namun kalau ada yang menuliskan juga hanya satu huruf, misalkan sudut K, berarti ketika ada segitiga, kemudian misalkannya ada di sini K, L, M misal, berarti nanti sudutnya ada di titik K. Bisa difahami ya? Baik, jadi dari ilustrasi ini kita tahu bahwa ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah 60 derajat, kemudian jaraknya adalah 90 cm. Kemudian yang ditanyakan yang apa? Tentukan lebar sungai. Lebar sungai kan berarti yang di sini. Nah, ini yang ditanyakan. Kemudian ada 3 rumus. Ada sin X, cos X, dan tan X. Untuk memilih rumusnya ini, kita harus lihat dulu yang diketahui dan yang ditanyakan apa. Kalau yang di sini, ini kan sudutnya di sini. Berarti yang diketahui adalah sisi samping sudut, dan yang ditanyakan adalah yang depan sudut. Berarti kita memakai rumus yang ada depan dan sampingnya. Berarti kita pakai rumus yang mana? Depan samping. Ini depan miring bukan, samping miring bukan, depan samping. Berarti kita pakai rumus tan. Rumus tan itu adalah tan desa, depan samping. Berarti tan 60 derajat sama dengan depan ditanyakan dibagi 90. Nah, tan 60 adalah akar 3. Akar 3 ini kita dapat dari tabel trigonometri atau bisa kita cari menggunakan kalkulator. Nah, kemudian ini kita kalikan 90 dipindah ruas jadi 90 akar 3. Sehingga jawabannya adalah, jadi lebar sungai adalah 90 akar 3 cm. Ini salah ya, cm. Kemudian pada tagihan LKS halaman 91, diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Kita lihat dulu siku-siku di A ya. Berarti ini titik A, ini B, ini C. Sin B sama dengan 3/5. Kita lihat dulu sin B. Sin B sama dengan 3/5. B itu kan ada di sini sudutnya. Padahal rumus sin itu apa? Sin sama dengan sin demi, kan gitu. Berarti depannya berapa? Berarti depan sudut. Depan sudutnya ini berarti adalah 3. Kemudian miringnya adalah 5. Nah, di sini nih sisi terpanjangnya 5, nilai terbesarnya adalah 5. Di sini ada 3. Berarti yang satu ini berapa? Kalau kita lihat kalau kita ingat triple Pitagoras, maka salah satu sisi siku-siku yang lain adalah 4. Sedangkan yang ditanyakan adalah cos B. Yang ditanyakan adalah cos B. Cos B, sudutnya tetap sini ya, sudut B. Cos rumusnya adalah cos sami. Sampingnya berapa? Sisi sampingnya adalah 4, sisi miringnya adalah 5. Ya, berarti nilai cos B nya adalah 4/5. Kemudian segitiga ABC siku-siku di C. Kita lihat dulu, C nya ada di sini. C, sini A, sini B. Jika sin A sama dengan 3/5, berarti sudutnya yang dipakai sudut A.
sudut A. Oke, sin A sama dengan 3/5. Sin rumusnya apa? Sin demi. Berarti depan, sisi depannya sudut adalah 3. Sisi miringnya adalah 5. Berarti salah satu sisi siku-sikunya bernilai 4. Dari mana? Dari triple Pythagoras. Selanjutnya yang ditanyakan adalah tan B. Nah, kita lihat dulu B-nya ada di mana? B ada di sini, berarti sudut yang ditanyakan ini. Nah, tan B. Tan rumusnya apa ya? Tan D sa. Nah, kita lihat depan sudut B-nya itu berapa? Oke, depannya adalah 4. Sampingnya berapa? Berarti samping sudut 3 atau 5? Betul, sampingnya adalah 3. Berarti nilai tan B adalah 4/3. Kemudian diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Siku-siku di C lagi. Berarti ini A, sini B. Tan A adalah 7/24. Tan A sama dengan 7/24. Tan rumusnya apa? Tan D sa. Karena sudutnya yang diketahui A, maka sudutnya ada di sini. Maka depan ini mana? Depan sudut. Nah, berarti BC ya. Nilainya adalah 7. Kemudian diketahui samping. Samping nilainya 24. Sampingnya yang mana? AC atau AB? Sampingnya adalah AC. AC-nya nilainya 24. Oke, ada 2 sisi siku-siku yang diketahui yaitu 7 dan 24. Maka kalau kita ingat triple Pythagoras, maka sisi terpanjangnya adalah 25. Yang ditanyakan adalah sin B nilainya berapa? Sin B. Rumus sin B adalah sin demi. Nah, kan sudut yang ditanyakan B. Berarti sudutnya yang ini. Depan sudutnya yang mana? Depan sudutnya adalah AC. Nilai AC adalah 24. Kemudian sisi miringnya berapa? Sisi miringnya 7 atau 25? Betul, sisi miringnya adalah 25. Berarti nilai sin B adalah 24/25. Nomor 4, diketahui segitiga KLM siku-siku di M. Oke, siku-siku di M. Berarti di sini boleh saya tuliskan di sini L. Kemudian jika tan L adalah sepertiga akar 3. Tan L adalah sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 ini bisa saya tulis akar 3/3. Di mana rumus tan apa? Tan D sa. Nah, karena sudutnya L, maka sudutnya yang sebelah sini. Nah, depan sudut adalah MK. Nilainya berapa? Akar 3. Kemudian sampingnya, samping sudutnya itu LM atau LK? Betul, LM. LM nilainya adalah 3. Oke, kita perhatikan di sini ada akar 3 dan 3. Apakah ini merupakan triple Pythagoras? Bukan. Sehingga kita mencari menggunakan rumus Pythagoras itu ya. Jadi rumusnya adalah sisi miring atau di sini KL itu sama dengan akar LM kuadrat ditambah MK kuadrat. Jadi rumusnya adalah sisi miring sama dengan akar dari jumlah 2 sisi yang sudah dikuadratkan. Nah, LM-nya berapa? LM-nya adalah 3 kuadrat ditambah MK. MK akar 3 kuadrat. Oke, lanjut. 3 dikuadratkan nilainya adalah 9 ditambah akar 3 dikuadratkan. Ini habis ya. Berarti sisanya adalah 3. Nah, akar 9 tambah
3. 9 tambah 3 berapa? 12. Nah, 12 ini kan berasal dari 4 kali 3, sehingga 4-nya keluar dari akar. Akar 4 berapa? 2. Akar 3 berapa? Tetap ya, tetap akar 3. Nah, berarti KL-nya adalah 2 akar 3. Sedangkan yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah sin A. Sin K, maaf. Sin K. K-nya ada di sebelah sini. Sin rumusnya apa? Sin demi. Nah, berarti depannya mana? Depan sudut K adalah 3. Kemudian sisi miringnya adalah 2 akar 3. Berarti 3 per 2 akar 3. Nah, penyebut itu tidak boleh akar, sehingga harus kita rasionalkan, atau di sini kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, ini kan 3 dikali akar 3 tetap akar 3, kemudian dibagi 2 kali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 nilainya adalah 3, sehingga 2 kali 3. Nah, ini 3 bisa dicoret, sehingga hasilnya adalah akar 3 per 2. Soal nomor 5. Diketahui segitiga ABJ siku-siku di C, siku-siku di C. Berarti di sini saya tulis A, sini B. Tan A sama dengan 3/4. Tan A sama dengan 3/4. Rumus tan apa? Rumus tan adalah tan D sa. Nah, karena sudutnya adalah sudut A, maka di sini letak sudutnya. Nah, depan sudut apa? 3. Samping sudut adalah 4. Ada 3, 4. Maka sisi miringnya berapa? Triple Pythagoras. Sisi miringnya adalah 5. Kemudian sin A yang ditanyakan adalah sin A. Rumus sin apa? Sin demi. Nah, depan karena sudutnya juga A, berarti ada di sini sudutnya. Depan sudut adalah 3, miringnya adalah 5. Berarti hasilnya adalah 3 per 5. Selanjutnya, cara menentukan nilai trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk tabel ini cara membacanya adalah sin 0 derajat, sin 30 derajat, kotangen 30 derajat. Nah, untuk mengisinya, untuk sin ini diisi dari 0 sampai 1. Nah, di antara nilai 0 dan 1 itu ada setengah. Selanjutnya di sini ada akar 1, akar 2, akar 3. Nah, karena akar 1 itu nilainya 1 dan setengah dikali 1 hasilnya setengah, maka akar 1 ini tidak perlu ditulis, sehingga sin 30 derajat nilainya adalah setengah, sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Nah, untuk cos nilainya adalah dari sin ini tinggal dibalik aja, berarti ini dari 1, kemudian 0, kemudian ini diisi setengah, kemudian ini menurun, akar 3, akar 2, ini akar 1 tidak perlu ditulis. Kemudian untuk tan kita punya rumus tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, kan gitu, sehingga ini tinggal dibagi aja, 0 dibagi 1, 0, setengah dibagi setengah akar 3, berarti nilainya berapa? 1 setengah bagi setengah akar 3, berarti setengah per setengah akar 3, kan gini, setengahnya bisa dicoret, sehingga ketemunya 1 per
akar 3. Nah, penyebut itu kan nggak boleh bernilai akar, sehingga harus kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, ini akar 3 dikali akar 3 kan nilainya 3. Berarti 1/3 kali akar 3. Di sini 1/3 kali akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 habis. Berarti nilainya 1. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah, nilainya adalah akar 3. Kemudian 1 dibagi 0, hasilnya tak terhingga. Nah, untuk kotan itu tinggal dibalik aja dari tan. Ini nilainya tak terhingga, akar 3, 1, kemudian 1/3 akar 3, kemudian 0. Nah, untuk kosekan, ingat ya, kosekan rumusnya apa? Kosekan itu lawannya dari C, lawannya S. Berarti 1 per sin alfa. Nah, kalau di sini nilainya 0, berarti kan 1 per 0 kan gitu. 1 per 0 berapa? 1 per 0 nilainya tak hingga. Kemudian ada 1 per setengah. Jadi gini, 1 per 1/2 kan gitu. Ini nilainya bisa kita ubah menjadi perkalian, atau ini nilainya bisa kita ubah jadi perkalian, namun pecahannya dibalik, sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian selanjutnya di sini 1/2 akar 2. Di sini bisa ditulis akar 2/2. Nah, berarti nyarinya gini. Kan gini ya. Berarti ini bisa ditulis 1, ubah jadi perkalian, pecahannya dibalik. Berarti hasilnya adalah 2 per akar 2. Ini kan penyebutnya pecahan, penyebutnya akar, maka kita rasionalkan. Berarti ini 2/2 akar 2. 2/2 habis, hasilnya adalah akar 2. Nah, terus untuk kosekan. Ingat ya, tadi kosekan tadi kan lawannya sin. Ya, berarti ini kan setengah akar 3, bisa ditulis akar 3/2. Berarti 1 per akar 3/2 kan gitu. Nah, ini pecahan pembagian bisa dirubah jadi perkalian, tapi pecahannya itu dibalik gini. Nah, berarti 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya berapa? 2 per akar 3 kali akar 3 kan 3 dikali akar 3, atau 2/3 akar 3. Kemudian ini ada 1 dibagi 1, hasilnya 1. Nah, sedangkan untuk yang sekan itu kebalikan dari kosekan, sehingga ini nilainya 1, kemudian 2/3 akar 3, kemudian ini akar 2, kemudian 2, lalu tak terhingga. Nah, inilah cara memahami tabel nilai trigonometri sudut istimewa. Kemudian ada sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi itu sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Jadi sudut elevasi itu yang ini. Ini tuh adalah garis horizontalnya. Kemudian pandangannya pengamat itu lihat ke atas. Jadi sudut elevasinya yang ini. Sedangkan kalau sudut depresi itu sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata ke arah bawah. Nah, ini namanya sudut depresi. Besarnya sudut elevasi dan depresi itu sama besar. Itu maksudnya seperti ini. Ya, jadi sudut depresi itu nilainya sama dengan sudut elevasi besarnya.
Contoh, sebuah tangga dengan panjang 4 meter disandarkan di dinding rumah. Jadi ini tangga 4 meter, tangganya disandarkan di dinding rumah. Ini dinding rumahnya. Kemudian ujung tangga dengan dinding rumah. Ini kan tangga dengan dinding rumah membentuk sudut 45 derajat. Berarti di sini sudutnya. Sudut 45 derajat. Jarak kaki tangga dengan dinding adalah, nah ini yang ditanyakan, nilai X-nya. Nah, kalau kita lihat, ini kan yang diketahui adalah sisi miringnya. Yang ditanyakan adalah sisi depan. Depan miring, demi. Berarti kita pakai rumus apa? Demi. Kita pakai rumus sin. Oke. Berarti sin demi depan miring. Nah, sin 45 derajat dibagi sisi depan yang ditanyakan dibagi 4. Oke, sin 45 derajat nilainya tadi berapa? Setengah akar 2. Nah, kemudian kita operasikan 4 pindah ruas ya. Pembagian pindah ruas jadi perkalian, berarti 4 kali setengah akar 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 2. Ini dicoret gitu ya. Coretin tinggal 2. Berarti jarak kaki tangga dengan dinding adalah 2 akar 2 meter. Ya, sebuah galah disandarkan di pohon kelapa. Panjang galah adalah 6 meter. Misalnya ini galah. Kan galahnya bersandar ya. Ini 6 meter. Kemudian ini pohon kelapanya. Sudut yang terbentuk antara galah dengan tanah. Ini galah, ini tanah. Sudut yang terbentuk itu yang sini. Nah, sudutnya adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah jarak kaki galah dengan pohon kelapa. Kaki galah dengan pohon kelapa. Berarti yang ditanyakan yang sini. Nah, berarti apa nih? Ini kan ada di samping sudut. Berarti sa. Kemudian ini yang diketahui adalah miringnya. Mi. Sami. Berarti kita pakai rumus cos. Cos sami. Cos 30 sama dengan samping per 6. Nah, cos 30 nilainya berapa? Oke, cos 30 adalah setengah akar 3. Kemudian kita kalikan silang. Kalikan silang ya. Ini kan 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Berarti 3 akar 3. Jadi jarak galah dengan pohon adalah 3 akar 3 meter. Contoh lagi, Rifai mengamati puncak tiang bendera. Ini Rifai, kemudian ada tiang bendera, dia mengamati. Jarak Rifai dengan tiang bendera adalah 8 meter. Dari sini ke sini 8 meter. Kemudian tinggi Rifai 150 cm. 150 cm itu sama dengan 1,5 meter. Dari sini ke sini itu 1,5. Sudut elevasi yang terbentuk adalah 45 derajat. Elevasi ya, berarti yang sini ya 45. Yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera. Nah, yang ditanyakan kan ini tiang benderanya ini. Padahal ini bisa dipotong gini ya. Jadi dari sini ke sini itu bisa kita cari menggunakan rumus trigonometri. Kita pakai apa? Sin atau cos. Karena ini yang diketahui. Ini diketahui sisi miring, sisi samping ya. Sisi samping sudut berarti sa. Yang ditanyakan adalah sisi depan sudut berarti D. Berarti kita pakai D dan sa. Desa berarti apa? Desa. Tan. Kita pakai tan alfa sama dengan desa. Nah, tan 45 derajat sama dengan depannya masih ditanya, dan sa sampingnya adalah 8. Tan 45 itu kan 1. Berarti 1 sama dengan depan per 8. Kita kalikan silang. 8 kali 1 hasilnya 8. Nah, D-nya itu nilainya adalah 8. Ini ya, 8. Sedangkan kalau tinggi tiang bendera itu kan masih ditambah ini ya. Ini nilainya berapa tadi?
nilainya 1,5. Nah, 1,5. Jadi tinggi tiang bendera adalah 8 ditambah 1,5, yaitu 9,5 meter. Soal berikutnya, sebuah gedung dengan tinggi 50 meter dan terdapat sebuah bola di dekat gedung. Jika sudut depresi dari puncak gedung terhadap bola adalah 30 derajat, maka tentukan jarak bola dengan dasar gedung. Oke, ilustrasinya seperti ini. Kita pakai rumus apa ini? Kita pakai rumus tan alfa, yaitu D per sa. Tan 30 sama dengan depannya adalah 50 per X. Kemudian tan 30 adalah sepertiga akar 3 dikalikan X. Ini langsung dikalikan silang ya. Kalikan silang sama dengan 50. Kemudian X itu sama dengan 50 per akar 3 per 3. Jadi sepertiga akar 3 ini bisa ditulis akar 3 per 3. Pembagian pecahan bisa dirubah menjadi perkalian dengan syarat dibalik. Berarti 50 kali 3 per akar 3. Nah, penyebut itu kan nggak boleh akar 3 ya, maka kita harus rasionalkan. Dikalikan akar 3 per akar 3. Nah, ini akar 3 kali akar 3 kan hasilnya 3. 3 bagi 3 kan 1. Nah, 50 kali 1 kan 50. Jadi hasil akhirnya adalah 50 akar 3 meter.